Saat ini Samin menjadi realitas yang sangat fenomenal dan memiliki daya tarik untuk terus dikaji serta dikenali baik pada lingkup regional, nasional maupun global. Hal ini tidak lepas dari sosok Ki Samin Surosentiko sebagai tokoh pejuang melawan kolonial dengan tanpa kekerasan. Selain tentang ajaran luhurnya yang masih terwariskan hingga saat ini. Karena itu, kami dari UIN Sunan Ampel Surabaya mencoba untuk turut menjaga, melestarikan, serta mentransformasikan nilai-nilai Samin ini kepada generasi mendatang. Tentu sudah banyak upaya dilakukan oleh berbagai pihak dengan beragam program yang ada. Misalnya melalui forum-forum diskusi, agenda riset, publikasi ilmiah, kegiatan festival Samin, dan lain sebagainya. Dan kami mencoba untuk melakukan proses transformasi dan internalisasi nilai Samin melalui dunia pendidikan yang kita kemas dalam kurikulum pembelajaran. Kami berupaya untuk melakukan internalisasi pitutur luhur Samin ini melalui dunia pendidikan, sebab pendidikan menjadi salah satu unsur yang paling kuat dan paling penting untuk mentransmisikan nilai ke generasi penerus. Untuk itu, pada program ini kami mengajak guru-guru dari sekolah-sekolah sekitar yang ada di Desa Margomulyo ini untuk duduk bersama melakukan pemetaan kompetensi dan kira-kira di bagian mana yang bisa diinsersi, yang bisa disisipkan nilai-nilai yang tertuang dalam pitutur luhur Samin itu. Dengan harapan ke depan yang kami lakukan ini dapat direplikasi di sekolah lain atau di mata pelajaran lain atau di tempat lain yang kebetulan memiliki corak atau pattern yang sama dengan yang sedang kami lakukan ini. Nah, pada kesempatan ini kami juga butuh dukungan dari semua pihak bahwa yang sedang kami lakukan ini sejatinya adalah dukungan terhadap tradisi atau nilai agar dapat tertransmisi dan lestari sampai ke generasi penerusnya. Tentu ini penting dan dukungan semua pihak itu juga menjadi sangat penting, tidak hanya kami yang di UIN Sunan Ampel tetapi juga sekolah, desa, pemangku adat, pemerintah kabupaten dan lain-lain. Samin adalah sebuah pergerakan perlawanan pemerintahan Belanda dengan cara tanpa kekerasan dan tetap memegang kejujuran. Nah, itulah yang membuat berbeda perjuangan Mbah Samin Surosentiko dengan pejuang-pejuang lainnya. Salah satu contohnya tidak mau membayar pajak, tidak mau sekolah, tidak mau diperintah pemerintah Belanda, tidak mau diberi dan tidak memberi. Contohnya itu, kalau ditanya dari mana, dari belakang, mau kemana, mau ke depan. Kalau ditanya siapa namamu, laki-laki, perempuan, itu. Karena apa? Untuk menyelamatkan saudara atau pengikut Mbah Samin agar tidak diketahui oleh pemerintahan Belanda. Dengan cara itulah yang akhirnya membuat pemerintahan Belanda kewalahan akhirnya mengasingkan Mbah Surosentiko. Nah, untuk generasi saat ini yang masih dilestarikan pitutur dari Mbah Surosentiko yaitu lagu jujur, sabar, trokal, trimo, ora oleh trenggi srai, dahwan kemeren pek pinek barang lian, ora beda sepodo padane urip kabeh dulur, ojo waton ngomong sewaton, dan kudu bisa rasa rumangsa. Nah, itulah caranya sampai saat ini dilestarikan oleh generasi penerusnya. Lagu jujur, sabar, trokal, trimo itu sebuah ajaran dasar, ajaran di mana bisa dikatakan sebuah ajaran universal, di semua agama apapun ada, di suku apapun pasti ada. Kita tidak
boleh berbohong, yaitu dengan cara jujur, sabar. Kita dalam melakukan semua kegiatan itu harus dengan rasa penuh kesabaran, tawakal, yaitu usaha yang sungguh-sungguh. Karena kita untuk mencapai sesuatu, mencapai cita-cita, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah kita jujur, sabar, tawakal, kemudian narimo itu tadi, yaitu ikhlas. Jadi menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Kemudian ora oleh dengki saya dawan kemarin Pak Pinek barang liyan, tidak boleh punya penyakit hati, tidak boleh iri dengki atau suka mencela. Kemudian Pak Pinek barang liyan tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Kemudian ojo waton ngomong sing waton. Nah, kita dalam berbicara kita harus pikir dahulu, jangan asal berbicara. Kemudian ojo mbeda sebodo padane urip kabeh dulur. Kita tidak boleh membeda-bedakan sesama karena semua itu adalah saudara. Kemudian ada lagi bisa rasa rumangsa. Nah, kita kalau dicubit orang sakit maka rasanya sama, jangan mencubit orang lain. Itulah arti dari rasa rumangsa. Jadi kita kalau mau dibantu berarti kita harus mau membantu. Kalau kita mau diberi berarti kita harus memberi. Itulah keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati, guru SDN Margomulyo II, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Sekolah kami berada di Dusun Jepang yang dikenal dengan Kampung Samin. Penelitian yang dilaksanakan oleh Bapak Nuril dan Bapak Sulanam terkait dengan nilai ajaran Samin yang diaplikasikan ke dalam pembelajaran sangat tepat sekali, terutama untuk siswa-siswi pendidikan dasar dan menengah. Kami merasa senang karena dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini. Kami sebagai pendidik dapat berkolaborasi dengan beliau untuk menyusun perangkat pembelajaran yang mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Samin. Di era saat ini, era yang serba digital, nilai-nilai budi pekerti mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Nilai sopan santun, nilai kejujuran, sikap toleransi, inilah yang begitu terlihat sangat berkurang jika dibandingkan dengan zaman dulu. Sebagai generasi penerus, anak-anak harus memiliki pondasi yang kuat dan segi agama. Tingkah laku juga sangat perlu diperhatikan. Sesukses apapun seseorang, apabila tidak dilandasi dengan tingkah laku yang bagus, maka kehancuran yang didapat. Maka dari itu, nilai ajaran Samin tersebut memang seharusnya diterapkan dan penerapannya pun dari sedini mungkin, agar kelak anak-anak terpola perilaku dan akhlak yang bagus, dan akhirnya akan muncul generasi-generasi penerus yang cerdas dan berkarakter. Semoga penelitiannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.